Duhur yang insya Allah kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita semua masih diberi nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Termasuk kita semua yang duduk di majelis ilmu pada siang hari ini, semoga nanti di hari kiamat mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami hormati, yuk kita sama-sama mengkaji satu atau dua ayat. Ini Quran surat As-Saffat ayat 10 dan 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Surah As-Saffat ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan atau suatu bisnis, ya. Ini barangkali banyak ada yang seorang pedagang yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Jadi Allah mengajak pada kita, diajak oleh Allah, dikasih tahu bahwa kita diajak oleh Allah untuk dagang yang tidak ada ruginya, lalu untung, dan untung ini tidak tanggung-tanggung. Untungnya nanti di akhirat akan kekal. Bagaimana syaratnya kita dagang supaya kita ini tidak ada ruginya, hanya untung yang didapatkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita? Tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Jadi Allah mengajak kepada kita ini dagang, tapi dagangnya dengan amwal, yaitu harta, wa anfus, dan jiwa. Jadi harta, maksudnya Allah itu berdagangnya harta dan jiwa. Harta itu kita berikan untuk sedekah. Nah, jiwa kita kalau dulu itu jihad fisabilillah itu memerangi orang kafir. Nah, kalau sekarang ini, yuk kita memerangi hawa nafsu kita, supaya kita bersedekah itu tadi ikhlas. Nah, hawa nafsu kita perangi supaya kita di dalam berdagang dengan amal tadi ikhlas. Nah, hati kita ikhlas. Karena kalau kita tidak ikhlas, ini tidak masuk ke dalam ayat ini. Hanya bi amwalikum wa anfusikumnya tidak. Maka apabila bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi kita ini diajak bersedekah, ya. Contohnya ini di masjid, ini ada 3 kota amal. Yang satu untuk masjid, yang satu lagi untuk pondok pesantren kami yang ada di Cilengsi, yang satu lagi untuk
di dalam memberikan sedekah tadi itu apabila dibarengi dengan ikhlas, maka Rasulullah SAW bersabda, sabdanya seperti ini: as-shadaqatu idza akhrijat min yadi sahibiha takallama bi khamsi kalimat. Sedekah itu apabila diberikan dengan ikhlas, maka dia berbicara 5 kalimat. Nih, bahwanya contohnya uang yang disedekahkan tadi, nah, diberikan dengan ikhlas, langsung bicara 5 kalimat. Apa 5 kalimat itu? Al-ula, yang pertama, kuntu harisi far'ana sittu haris habuka. Tadinya engkau menjagai aku, karena engkau sedekahkan, sekarang aku yang menjagai engkau. Contohnya, kita ini punya uang, kita taruh di dompet supaya aman. Kalau banyak taruh di bank. Tapi yang disedekahkan tadi, ya, bukan seluruh hartanya. Yang disedekahkan tadi langsung bicara, tadinya engkau menjagai aku, karena engkau sedekahkan, sekarang aku yang menjagaimu. Jadi kalau orang yang sering sedekah itu dijagai oleh sedekahnya tadi, insya Allah kita jauh dari musibah. Ini yang pertama. Kemudian wasaniyah, yang kedua, kuntu aduwaka fa'ah baitani. Tadinya aku ini musuhmu, karena engkau sedekahkan, sekarang aku jadi kekasihmu. Nah, ini nanti kita ini semua pasti akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup di alam kubur. Di alam kubur itu hanya 2 pilihan, siksa kubur atau nikmat kubur. Nah, tapi kalau orang yang sering sedekah dengan ikhlas tadi, sedekah ini akan menemani dan akan melayani, menjadi kekasihnya di dalam kubur. Apa perbedaan kita? Insya Allah langsung ada di situ. Dan apa yang akan menjadikan bahaya, itu nanti akan dia yang akan memilainya. Kemudian wasalisah yang ketiga, kuntu shaghiratan fakabartani. Tadinya aku ini nilainya kecil, engkau jadikan besar. Jadi Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatan sab'a sanati kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti menanam satu benih, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Di setiap tangkai berbuah 100 biji. Nah, itulah jadi orang sedekah satu dibalas 700 oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti gunanya untuk apa? Nanti gunanya di dalam surga itu, ya, di dalam surga itu tidak akan habis. Jadi nilainya sedikit dijadikan banyak, nilainya kecil dijadikan besar. Ya. Jadi nanti dibalasnya di dalam surga tidak ada habisnya. Nah, walaupun sedikit, ini di sana dibalas menjadi banyak. Dan yang keempat dan kelima, kuntu faniyatan fa'aqaitani wa kuntu qadiratan faqasabani. Tadinya aku ini mudah punah, mudah rusak, mudah hancur. Karena engkau sedekahkan, aku akan kekal. Ini mohon maaf, seandainya ada yang perokok, karena saya juga termasuk perokok tadinya, ya. Ini kalau uang diberikan rokok, di rokok ini tidak ada ininya, tidak ada pahalanya sama sekali, hanya habis dibakar aja. Itu kan mudah punah. Tapi seandainya uang itu disedekahkan, maka akan kekal. Nanti di surga sana itu akan kekal, tidak ada habisnya. Nah, ya seandainya ada yang merokok, ya silakan rokok, tapi jangan lupa sedekah. Karena yang akan kekal di dalam surga nanti adalah sedekah. Jadi harta nggak habis-habis, tidak ada habisnya. Dan
Itulah yang keempat dan yang kelima. Maka dari itu, yuk setelah mengkaji, memahami Quran surat As-Saff ayat 10 dan 11 ini, mulai sekarang, karena sedekah yang diberikan dengan ikhlas itu akan membantu kehidupan kita, khususnya di akhirat itu akan diselamatkan oleh Allah dan tidak ada ruginya. Itu balasan dari Allah tidak lain hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayo kita sesuai dengan kemampuan kita, sebagian kita sisihkan untuk bersedekah dan untuk bekal akhirat nanti. Karena uang yang sedekah ini bisa menolong kehidupan kita, bukan hanya di akhirat saja, dari dunia sampai akhirat. Tapi uang atau harta yang cukup itu jelas akan kita tinggal. Maka dari itu yuk kita sedekahkan sebagian dengan ikhlas. Semoga kita semua termasuk orang yang selamat dunia akhirat. Ya Rabbal Alamin. Itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga kajian yang hanya 10 atau 15 menit ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.